Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sadaqallahul azim. Salah seorang dari keduanya berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, angkatlah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang diminta bekerja untuk kita adalah orang yang kuat lagi dipercaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah, sekaligus sebagai penunaian kebutuhan rohani kita masing-masing. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ayat pendek yang kita bacakan tadi adalah surat Al-Qasas ayat 26. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 26. Ayat ini kaum muslimin dan muslimat mengisahkan permohonan dari salah seorang dari dua putri Nabi Syuaib kepada ayahnya. Inilah yang disebut tadi dengan qalat ihdahuma. Salah seorang dari keduanya berkata, yaitu salah seorang dari dua putri Nabi Syuaib alaihissalam, berkata kepada ayahnya Nabi Syuaib, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahanda, angkatlah ia itu adalah Nabi Musa. Angkatlah Musa itu sebagai orang yang bekerja dengan kita. Mungkin dalam bahasa kita sebagai karyawan kita. Apa alasan yang dikemukakan oleh salah seorang dari kedua putri Syuaib itu? Ada dua alasan. Ini tergambar di kalimat terakhirnya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang diminta bekerja dengan kita ada dua syarat. Pertama, al-qawi, orang yang kuat. Yang kedua, al-amin, orang yang dapat dipercaya. Al-qawi artinya orang yang kuat. Orang yang kuat fisiknya tentu karena sehat.
sehat jasmaninya. Tidak mungkin orang-orang yang sakit-sakitan akan kuat. Sehat jasmaninya. Yang kedua tentu juga berhubung dengan gizi. Ini adalah al-quwwah al-jasadiyah. Kekuatan fisik. Ada lagi kekuatan rohani. Kekuatan rohani. Dia tidak cepat emosi. Kalau orang yang cepat emosi berarti rohaninya tidak kuat. Oleh sebab itu orang yang kuat rohaninya itu adalah orang yang dapat mengendalikan emosi. Dapat mengendalikan emosi serta pemaaf. Inilah yang diungkapkan di dalam surah Al-Imran itu. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah al-wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, mengendalikan marah. Kalau dikritik sedikit, dia tidak emosi. Kemudian wal afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan kedua sifat itu tidak emosi dan mau memaafkan orang lain melekat pada orang itu. Karena diungkapkan dalam bentuk isim fa'il. Karena isim fa'il itu seperti yang kita ketahui tidak terikat oleh waktu tertentu. Tapi kalau kata kerja fi'il itu af'al fi'il terikat oleh kata kerja tertentu. Fi'il madi terikat oleh masa kerja masa lalu. Fi'il mudhari terikat oleh kata kerja sekarang dan akan datang. Fi'il amar terikat oleh masa kerja akan datang. Tapi isim fa'il tidak terikat oleh waktu. Berarti sifat itu melekat pada diri yang bersangkutan. Itu adalah kekuatan rohani, al-quwwah ar-rohaniyah. Kemudian ada lagi kekuatan agama. Kekuatan agama. Kekuatan agama tentu dapat dilihat dari bagaimana keimanan yang bersangkutan. Keimanan yang bersangkutan. Dan keimanan itu memang abstrak, tidak bisa kita lihat. Tapi realisasinya dapat kita lihat melalui ibadah. Bagaimana ibadah yang bersangkutan? Nah, ibadah yang paling utama itu adalah salat. Inilah yang disebut dengan al-quwwah ad-diniyah. Kekuatan keagamaan. Dan ini menjadi pertimbangan dari putri Nabi Syuaib itu mengusulkan Musa untuk diangkat sebagai karyawan, sebagai orang yang bekerja dengan mereka. Kekuatan fisik dari Musa alaihissalam bisa dilihat ketika orang begitu ramai memandikan ternak dan meminumkan ternaknya. Kedua putri Syuaib ini belakangan terus dia, karena tidak mungkin berdesak-desakan dengan kawan-kawan yang pria yang lain. Tak mungkin berdesak-desakan. Oleh sebab itu dia setiap hari meminumkan ternaknya dan juga setiap hari dia pulang pada waktu terakhir. Ini dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa ini terjadi? Rupanya Musa melihat
bahwa sumur tempat memandikan dan meminumkan ternak itu ditutupi sebagiannya oleh batu. Tidak terpikirkan oleh masyarakat bagaimana memisahkan atau membuang batu itu dari mulut sumur itu. Tetapi Musa alaihissalam mempunyai kekuatan pikiran, al-quwwah al-fikriyah. Dia melenyapkan batu itu dengan dibantu oleh kekuatan fisiknya sendiri batu itu. Sehingga orang tidak lagi berdesak-desakan. Dan putri Nabi Syuaib ini dapat lebih cepat pulang, lebih awal pulang dari biasanya. Nah, itu yang pertama alasan daripada putri Nabi Syuaib mengusulkan kepada ayahnya agar diangkat Musa itu sebagai orang yang bekerja dengan dia. Yang kedua, Al-Amin. Nah, Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang punya akhlak yang terpuji, al-akhlak al-mahmudah. Ini dapat dibuktikan sendiri oleh putri Nabi Syuaib ini. Dia tidak mau berada di belakang ketika diundang oleh Nabi Syuaib ke rumahnya. Tapi dia berada di depan. Bila nanti belok kanan, dilemparkan batu ke kanan. Belok kiri, dilemparkan batu ke kiri. Inilah akhlak daripada seorang yang waktu itu belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tapi akhlaknya mencerminkan akhlak seorang yang memang akhirnya menjadi Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kaum muslimin ini menjadi patokan bagi kita. Di dalam setiap tingkat, bagaimana kita menilai orang yang kuat dan juga orang yang dapat dipercaya. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.